Alhamdulillah, saya ini terkesan di tafsir An-Nisa surah ke-132. Seluruh makhluk di jagat raya ini adalah milik Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara dan penjaga segala urusan makhluknya. Dikolaborasikan dengan ini Pak, surah yang ke-135. Jadilah kalian penegak keadilan yang menunaikan kesaksian karena berharap pahala dari Allah. Juga dikolaborasikan dengan 140. Bila kalian mendengarkan kekufuran kepada ayat-ayat Allah dan pelecehan terhadapnya, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang kafir yang melecehkan itu, kecuali apabila mereka melakukan pembicaraan yang bukan lagi merupakan kekufuran dan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah. Kalau kita duduk bersama ini sama saja seperti pelaku kemaksiatan. Terus digabungkan dengan menjadi surat As-Saffat tadi, pilihan hidup itu Pak tadi yang jadi pilihan hidup. Lalu dari antara ini maksudnya tuh gini. Kadang-kadang kita tidak menyadari kalau Allah itu sebagai penjaga segala urusan makhluknya itu Pak. Nah itu caranya itu gimana kita itu bisa sadar kalau kita itu ya hanya milik Allah, cukup bersandar dengan Allah gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini diciptakan untuk apa namanya? Artinya darul intiqam. Dunia itu dijadikan manusia untuk ujian, diuji manusia itu, ya. Akhirat darul jaya. Akhirat adalah tempat untuk pembalasan. Apakah milihnya itu akhirat atau milihnya dunia, ya. Maka kalau milih akhirat, hindari bergaul dengan orang-orang munafikun, ya. Hindari, jangan sampai kita duduk gitu. Kalau kita bisa menguasai orang munafik, kita berikan saran dan juga tausiah yang baik, mereka bisa memahami dan bisa terima, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, jangan-jangan kita yang larut nanti, kita yang kalah ilmunya, kita larut, justru kita yang kena musibah. Imam kita jadi munafik juga. Nah hati-hati ya. Maka Nabi bersabda yang intinya bergaul berkumpul dengan pandai besi atau tukang jual minyak wangi. Bergaul dengan orang jual wangi, kita dapat wanginya. Tapi bergaul dengan pandai besi, jangan kita kecepatan besi dan kita terbakar. Itu Nabi sudah mengingatkan kepada kita semuanya agar hati-hati ya. Itu kan Bu ya. Jadi itu yang penting itu, hati-hati. Ilmu ini dipakai untuk hidup dunia. Artinya darul intiqam, akhir darul jaya. Gitu ya. Dan kita ingin pembalas yang baik. Kan ada nyanyiannya Bu ya. Tombo hatiku main warnane. Di antaranya apa itu? Kumpulono soleh, ini kan? Kumpulono soleh, kumpulono. Ya ini semua orang soleh kita kumpulin, ya. Itu kira-kira ya. Jadi harus hati-hati bergaul dan kumpul dengan siapa. Kalau kita nggak punya ilmunya, jangan kita kalah dengan orang yang punya ilmu lebih tinggi menjadi orang munafik. Itu ya Bu ya. Jadi semua milik Allah dan Allah berikan pedoman lewat Quran dan hadis ya. Kamu bila memilih, pilihlah yang mana yang baik ya. Semua milik Allah. Allah yang mengatur urusan itu semuanya. Ya. Dari keadilan terhadap segala sesuatu itu juga tergantung dari kita semuanya. Kita mau berbuat adil atau tidak tergantung kita semuanya. Kembali kita ya. Karena itu monggo dari tengah box. Esensi dari murtad dua kali itu Pak. Misalnya karena perkawinan dia pindah agama,
setelah itu pisahan, maka pindah kembali ke agama Islam. Namun di agama Islam itu kan tidak ada perawatan atau mendukung untuk dia mualaf lagi, bahkan malah dikucilkan. Akhirnya dia juga terombang-ambing, ke musola tidak, ke gereja juga tidak. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itu pertanyaannya perhatikan, ya, kan gitu ya. Berarti apa nih? Jamil, ya, Jamila karena cantiknya. Maka ketika sudah nggak cantik, dia akan berubah imannya menjadi murtad lagi. Kawin karena harta itu juga akan tidak murni lagi. Kawin dengan mazhabnya itu juga akan berubah. Maka diajukan Nabi, nikahilah wanita karena apa Pak? Karena apa? Nikahi karena din, karena agama. Apa yang kuat, yang kokoh, kawinlah dia itu. Ya golek saya rasa ayu banget tapi yang penting agamanya kuat, kan? Daripada ayu tapi kita mau jibak nggak mau, jangan kan pakai ngaji nggak mau, sholat nggak mau, itu berarti tidak agama. Nah itu biasanya rawan untuk dia murtad. Nah, ya banyak bintang film kawin cerai karena persoalan dunia, kecantikan dan kepolokan saja ibunya itu. Tapi setelah itu keluar lagi masuk Islam lagi macam-macam. Ya baik ya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita katakan bahwa yang jelas Allah tidak mengampuni kalau sampai 2 kali murtad. Jika ketika pertama jadi mu'alaf, ya kemudian tidak ada yang menyantuni, ya mu'alaf itu berhak zakat apa tidak? Pertanyaan saya itu mu'alaf berhak ya kan enggak? Berhak ya mu'alaf itu. Kalau mu'alafnya itu seorang konglomerat, ya kayaknya berupa apa ini? Dia juga merayakan, kasih sajadah, kasih coba, kasih tasbih, kasih Quran, kasih macam-macam. Itu yakatnya orang kaya dikasih yakat, ya. Mu'alafu fi qulubihum, ya, jadi mu'alaf yang terbujuk raya itu berat untuk yakat. Kalau bukan orang kaya kasih materinya, ya. Tapi kalau dia orang kaya kasih sajadah biar makin tertarik orang dapat macamnya. Oleh itu mari sama-sama kita tekankan bahwa kalau orang sudah mu'alaf maka ada apa? Hari mu'alaf dunia tanggal 2 Desember itu ya, nggak tahu siapa pencetus intinya itu ya. Dan mu'alaf sekarang makin banyak mu'alaf di Indonesia karena apologetnya itu banyak ya. Kita bersyukur itu ya Pak ya. Monggo terakhir dari sebelah kanan. Indonesia, negara demokrasi, saya menjadikan parpol terbuka, sehingga saya mengajak orang-orang Kristen, Yahudi dan sebagainya untuk mendukung parpol saya, karena negara demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah saya bertentangan dengan ayat 139? Agar kami menang. Yang terakhir, Menteri Agama adalah imam, orang yang memiliki pengetahuan tinggi, doktor, dan dia seorang Menteri Agama yang mengambil keputusan dunia dan akhirat. Dia mencanangkan kebijakan Natal bersama. Seorang menteri dan imam, apakah harus kita ikuti karena kita taat kepada ulil amri, atau kita tidak mengikuti? Sebaiknya bagaimana? Menteri Agama adalah orang mengambil kebijakan dalam bidang agama. Dia mengambil kebijakan dengan Natal bersama besok itu. Oh.
Dia adalah wakil dari ulil amri. Apakah diikuti atau tidak? Kalau kita tidak mengikuti, apakah kita termasuk pembangkangan? Bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan ayat ke-1 ya, atur selama syariah. Kita itu ya sudah punya syariah yang dinasionalkan. Gitu. Pancasila itu dasarnya syariah. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu satu. Kemanusiaan yang beradab itu juga Quran. Ya, bersama itu juga Quran. Kalau yang Nabi oleh Muhammad itu juga Quran. Dan seterusnya. Nah, oleh itu pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu adalah semua alat kuasa negara untuk kemaslahatan umatnya, rakyat Indonesia. Tapi sekarang diubah itu pasal 33 dikuasai negara untuk kesejahteraan oligarki, kan itu masanya di situ. Enggak, selebih dari orang menguasai 90% aset negara kayak negara ini. Ya, yang 90% rakyat Indonesia miskin, yang semakin miskin. Itu kan, jadi berarti itu enggak syariah, karena syariahnya sudah berubah. Pasal 33, pasal 4 ini udah 45 itu kan syariah, dasarnya. Ya, ditegakkan untuk umat, tapi saya itu belokkan bukan untuk rakyatnya, untuk oligarki dan untuk orang-orang asing, punya badan sendiri, mewali, punya apa sendiri, jadi katanya kan bisa, ya. Nah, Pak Prabowo sudah menegakkan itu, kita beri support dan berdoa semoga puas menegakkan morowali dan seterusnya. Ya. Banyak hal yang dijadikan Pak Prabowo itu terserah kita puji itu. Pulau yang di Bangka-Belitung itu dikubur oleh ribuan TNI dengan kapal lautnya untuk blokir agar nikel timah itu tidak kemana-mana. Nah itu gelap semuanya. Berhasil juga itu. Morowali juga berhasil. Hanya satu yang belum berhasil, menegakkan keadilan pada sesuatu pada pihak tertentu. Itu kurang ada berasnya. Maka kita lewat media ini kita sampaikan saran dan nasihat kepada penguasa agar menegakkan adil seadanya agar negara itu bisa dengan tegak berdiri atas seluruh rakyat. Itu ya, itu yang pertama saya. Partai open ada Islam, ada Kristen, Buddha itu ini juga terjadi pada partai-partai yang awalnya Islam, atau dulu asalnya juga begitu. Saya termasuk cikal bakal pendirian 13 orang ini, orang pertama ini saya ini. Kata anak saya katakan tidak boleh yang harus orang-orang tertentu yang maksudnya harus Islam semuanya. Itu awalnya, tapi ternyata apa? Juga Pak Amin juga sekarang open saja terbuka, semua boleh masuk. Itu saya juga sendiri termasuk orang pertama yang jadi saya jadi anggota DPRD juga dari PAN tahun 2000 dari 99 Pak. Itu gimana? Sama kan? PKB katanya juga partai Islam. Ternyata yang di Surabaya yang membunuh kekasihnya itu partai Islam. Enggak yang ditulis itu. Ketika juga sama itu, yang masih benar-benar bersih Islam murni PKS misalnya. Notabene kalau bisa partai ini urusan dunia Pak. Jadi kita pisahkan antara dunia dan akhirat. Ya, menurut Islam itu tidak boleh meninggalkan partai. Ya, kalau tidak meninggalkan partai Islam maka yang partai akan diisi oleh orang-orang yang merusak moralnya dan akan merusak. Maka di masjid pun kita boleh bicara partai. Ya, itu Nabi ya. Ya, itu kemudian yang terakhir menak iman putusan dunia akhirat, nanti bersama lalu kita bagaimana
Pernah kita bahas di sini, kalau kita jabatan berarti itu adalah jabatannya yang kita gunakan. Bagi pejabat milik semua orang, maka kita hadir tata bersama dengan catatan tidak ikut ritualnya, itu boleh-boleh saja, sah saja. Tapi kalau kondisi tertentu kita ikut haleluya nyanyi itu udah haram, tidak boleh. Maka ketika saya dengan Pak Risul jabat bertasa untuk Natalan tidak akan banyak satu banyak masalahnya. Saya dengan Pak Risul musbihkan itu di transit, ibadahnya di gereja selesai, baru saya masuk sambil selesai, itu aman. Waktu saya bersihkan Buddha di dasar itu, ya itu juga bukan berhala, tapi saya tidak mau, bukan itu, saya ingin bersihkan dan juga sambutan. Itu saya harap itu sesuatu yang ada hampir kita bersama masyarakat untuk dunia satu akhirat. Barangkali itu yang 3 bulan terakhir dari Pak Kiai Jumat selesai. Dan tentu saja selesai sudah acara ini, kurang lebih mohon maaf kalau ada kata dan tulisan yang kurang pas, dan kami berikan kepada pembawa acara untuk ditutup dan kami teruskan dengan yang online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Kubu Istiqomah warga yang dirahmati Allah dan dimuliakannya. Kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mencatatkan suatu majelis ilmu salah satu teman-teman juga yang dikelola oleh Bapak Profesor Haji Umar Asidi. Maka kita sampaikan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa ibadah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.